Oke, Kak kesini Pak, biar Roma tahu. Oke, Pak Kesno sama Pak Roma ya. Sebelum menjalankan pekerjaan, di sini kita beri untuk pembekalan dulu ya untuk masalah SOP sebelum menjalankan pekerjaan di sini. Di sini ada yang namanya super driver skill Pak. Ya, apa sih super driver skill? Super driver skill itu adalah metode safety driving pada di area belok ya. Ada yang namanya daily inspection call diesel. Nah, ini daily inspection call diesel itu apa Pak? Kita paham nggak? Harian ini pengecekan Pengecekan harian pada saat sebelum mengemudi. Ya. Ya, metode pengecekan kendaraan Pak ya. Nah, ini ada yang namanya balok Pak. Balok itu apa sih artinya? B-nya bodi dan ban, A-nya air, ya, L-nya listrik, terus O-nya oli, K-nya kelengkapan dan kertas. Untuk bodi dan ban Pak, untuk pengecekan harian sebelum berangkat, cek kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca. Untuk air, untuk harian cek periksa air radiator. Untuk L listrik, untuk harian periksa lampu-lampu. Untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan. Untuk K kelengkapan dan kertas, cek P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat-surat kendaraan, KIR, IBM dan STNK. Terus segitiga pengaman dan ban serep Pak. Usahakan sampean sebelum berangkat dicek Pak ya untuk hariannya ya. Nanti kalau pada saat sampean nggak ngecek terus ada kekurangan kayak seperti nanti ban serep itu ada apa enggak, kalau nggak ada terus sampean udah jalan nanti apesnya di sampean pasti suruh ganti ban. Soalnya apa, sampean sebelum berangkat itu nggak ngecek ban serep apa. Seperti contohnya ini kunci dan dongkrak. Nah, kunci dan dongkrak usahakan dicek sebelum berangkat. Usahakan sebelum berangkat dicek ada apa enggak. Kalau nggak ada sampean nggak ngecek, nanti kesulitannya sampean. Soalnya sampean di sini juga perjalanan jauh. Ya. Untuk mingguan, bodi dan ban cek periksa secara teliti kondisi ban Pak. Untuk air, periksa air wiper. Untuk listrik, periksa sambungan aki atau air acu. Untuk oli, dicek level olinya. Ya Pak ya, paham ya? Untuk bulanan, bodi dan ban cek periksa kondisi karet wiper, periksa kebocoran sambungan-sambungan. Untuk air ya seperti di air radiator Pak ya, atau reservoir biasanya ya. Untuk listrik periksa air aki atau air acu. Untuk oli periksa level oli gardan atau dan level oli rem ya. Paham Pak ya? Untuk metode pengecekan kendaraan. Di sini ada yang namanya defensive driving Pak. Apa sih defensive driving? Seperti defensive driving itu adalah safety driving Pak. SOP safety driving pada di area belok. Dimanapun perusahaan pasti juga ada yang namanya safety driving Pak ya. Nggak hanya di belok saja. Ya, defensive driving. Arti defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Apa sih tujuan defensive driving Pak? 1. Tidak menjadi penyebab kecelakaan. 2. Tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan 3. Tidak terlibat dalam kecelakaan. Paham Mbak ya? Ya, di sini adalah contoh gambar potensi kecelakaan Pak. Seperti tanjakan,
turunan menikung, ibu-ibu sen kanan, belok kiri, persimpangan atau perempatan ya Pak ya. Ini tolong pada saat di persimpangan tetap jaga jarak Pak ya. Soalnya apa? Yang sering itu kejadian sepeda motor tiba-tiba belok, nggak lihat kanan kiri ya. Ini seperti overload Pak atau odol. Yang terakhir, sepeda motor atau kendaraan lain yang berbelok secara mendadak ya, paham Pak ya. Ya, ini adalah 5 langkah dasar defensive driving di jalan. 1. Pahami dinamika kendaraan. 2. Jaga jarak aman atau zona mengemudi. 3. Selalu awasi kondisi sekitar. 4. Waspadai blind spot. 5. Hindari distraksi dan paham marka. Nah, ini pahami dinamika kendaraan Pak. Pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan. 2. Lebar kendaraan. 3. Tinggi kendaraan. 4. Ground clearance kendaraan. 5. Bobot maksimal muatan kendaraan. 7. Fungsi panel instrumen kendaraan. 8. wheelbase. 9. Jarak sumbu roda. Sesuaikan dengan cara mengemudi Anda. Sampean bawa unit apa? Seperti nanti sampean bawa unit call diesel. Sesuaikan dengan cara mengemudi Anda dengan membawa unit call diesel ya. Nah, ini ada yang namanya jaga jarak aman zona mengemudi seperti MAR. Apa sih MAR? Paham Pak? Pak Krisna? MAR itu Apa? MAR. jarak Apa Pak? jarak pengemudi aman, pengemudi. Nah, Pak Roma paham MAR? Apa? MAR itu adalah melihat analisa reaksi. Nah, seperti ini contohnya metode 4 detik, 1001, 1002, 1003, 1004. Diterapkan pada kendaraan light truck dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari. Ditambahkan selanjutnya untuk kondisi hujan, ditambahkan 2 detik. Nah, ini seperti ini contohnya Pak. Pada saat ini posisi unit sampean ini di sini, iya kan? Di sini ini unit sampean belok. Terus ini unit depan, iya kan? Unit kan sampean jaga jarak ya ke depan ya, ke sini ya. Itu pasti kalau hitungannya itu 1001, ya kan? Unit sampean 1002, 1003, 1004. Pada saat sampean unit sampean ini di 1004 ini sejajar pada hitungan 1004, dipastikan sampean belum jaga jarak aman. Dan pada saat sampean hitungan 1004 ini sebelum atau tidak sejajar dengan benda ini seperti pohon, pastikan sampean itu sudah menjaga jarak aman. Paham Pak? Paham ya. Nah, ini awasi kondisi sekitar Pak. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang sedang dihadapi, sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Waspadai blind spot. Blind spot adalah suatu titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali
terutama sebelum melakukan manuver. Blind spot itu apa? Mata buta. Tidak dilihat Pandangan. sopir. Ya. Ya, titik buta pada kendaraan seperti samping kiri dan samping kanan. Ya, Belakang. belakang juga. Ya, paham Pak ya? Nah, ini hindari distraksi dan paham marka. Distraksi